Ya, oke guys, ketemu lagi dengan gua Mr. P di channel kesayangan sejuta umat, channel Teknik.com. Oke, banyak pemula ya yang masih menganggap sepele ya hal-hal kecil saat menggunakan mesin gerinda, guys. Padahal satu kesalahan dikit aja bisa berakibat fatal pada keselamatan diri kalian, guys. Nah, di video kali ini gua akan membahas mengenai 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula saat menggunakan mesin gerinda tangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru aja beli gerinda atau masih takut-takut untuk pakai gerinda ya, wajib banget tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Iya. Oke, langsung aja kita mulai untuk video edukasinya, guys. Check it out. Kalian sedang mencari produk alat-alat teknik yang berkualitas dengan benefit pengiriman tercepat dan ongkir terhemat? Teknik.com solusinya. Untuk marketplace Shopee, kami memiliki 12 cabang online yang tersebar di kota besar Indonesia. Mulai dari kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Selain di Shopee, kami juga memiliki 12 cabang online di Tokopedia. Untuk cabangnya sama seperti di Shopee, meliputi kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Untuk Tokopedia, kami juga sudah memiliki official store. Belanja sekarang di Teknik.com, nikmati kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja online. Kesalahan pertama, tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Kebanyakan pemula sering mengabaikan alat pelindung diri ketika menggerinda. Entah itu karena ribet ataupun malas makainya. Tapi faktanya guys, serpihan logam atau pecahan mata bisa melesat ke tubuh kita dan menyebabkan luka ringan bahkan luka berat. Itu sebabnya selalu gunakan APD, minimal kalian pakai kacamata, masker, dan juga earplug. Ingat, menggunakan APD bukan pengganggu kerja tapi pelindung nyawa kalian. Kesalahan kedua, salah memasang mata gerinda. Walaupun kesannya cukup sepele, nyatanya kesalahan saat memasang mata gerinda bisa berakibat fatal. Bayangkan, mata gerinda berputar hingga 12.000 RPM, lalu tiba-tiba terlepas dan mengenai tubuh kalian. Wah, amit-amit ya guys. Intinya sebelum dipakai, kalian harus cek terlebih dahulu apakah mata gerinda sudah terpasang dengan benar dan juga sudah kencang. Kesalahan ketiga, menggunakan mata gerinda yang sudah kadaluarsa atau getas. Setiap merek mata gerinda punya yang namanya masa kadaluarsa. Mata gerinda yang sudah kadaluarsa biasanya sudah getas dan gampang pecah ketika menyentuh material. Resikonya, pecahan mata tersebut bisa melayang dan melukai siapa saja yang ada di sekitar area kerja. Jadi, sebelum dipakai selalu cek tanggal kadaluarsa dan pastikan mata gerinda disimpan di tempat yang kering. Kesalahan yang keempat, menggunakan mata gerinda tidak sesuai peruntukan. Setiap mata gerinda memiliki fungsinya masing-masing. Ada untuk potong, poles, atau grinding. Jika salah menggunakan, resikonya mata gerinda bisa pecah, tersangkut, bahkan bisa terjadi kickback. So, selalu baca label mata sebelum dipakai, pilih yang tepat untuk besi, keramik, atau beton, dan selalu ingat, satu mata gerinda tidak bisa dipakai untuk semua pekerjaan. Lalu kesalahan yang kelima, menyalakan gerinda saat mata masih menempel di material. Kejadian ini sering terjadi, penyebab utamanya adalah karena lupa atau lalai. Menyalakan gerinda saat posisi masih menempel di material bisa membuat mesin meloncat tak terkendali. Jadi sebaiknya angkat mesin gerindanya dulu ketika dinyalakan, tunggu sekitar 2-3 detik sampai putaran stabil, baru sentuhkan ke material. Kesalahan keenam, melepas blade guard atau cover pelindung. Cover atau blade guard sering dianggap mengganggu pekerjaan.
Padahal benda ini merupakan tameng utama kita. Tanpa blade guard, ketika terjadi insiden pecahnya mata gerinda, serpihannya bisa langsung mengarah ke tubuh kita. Jadi saran gue, jangan pernah melepas blade guard ketika kalian sedang menggunakan gerinda, guys. Kesalahan ketujuh, tidak memperhatikan arah percikan api. Percikan api dari mesin gerinda jangan pernah kalian anggap remeh, guys. Jika percikan mengarah ke tubuh, resikonya bisa terjadi luka bakar pada tubuh kalian. Dan yang lebih parah, jika percikan api mengarah ke bahan atau benda yang mudah terbakar, bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran. Jadi selalu pastikan percikan api mengarah ke area yang aman. Kesalahan ke-8, menggunakan gerinda dengan satu tangan saja. Mesin gerinda memiliki putaran yang sangat cepat dan getaran yang cukup kuat. Menggunakannya dengan satu tangan membuat kontrol jadi tidak stabil dan resikonya mesin bisa terpental. Jadi ketika kalian menggunakan mesin gerinda, selalu gunakan kedua tangan, satu di bagian handle utama dan satu lagi di bagian bodi. Sehingga proses menggerinda jauh lebih stabil, terkendali dan yang pastinya aman. Kesalahan ke-9, lupa mematikan saklar on-off saat selesai digunakan. Lupa mematikan saklar merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna pemula. Saat steker dicolok ulang, gerinda otomatis akan menyala, berputar liar, dan melukai siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kalian sudah selesai menggerinda, biasakan matikan saklarnya, baru cabut colokannya. Jangan biarkan mesin gerinda merenggut keselamatan kalian, guys. Dan untuk kesalahan yang ke-10, menekan gerinda terlalu keras. Mesin gerinda tidak butuh tenaga ekstra. Dia bekerja dengan kecepatan putaran, bukan tekanan. Jika ditekan terlalu keras, mesin bisa cepat panas, motor terbakar, dan efek terburuknya mata gerinda bisa pecah. Intinya biarkan mesin yang bekerja, tangan kita hanya mengarahkan saja. Oke guys, kita sudah balik lagi ke studio terkutuk teknik.com. Ya, memang mesin gerinda itu terlihat simple dan sederhana ya kalau kita lihat secara visual ya. Namun perlu kalian ingat bahwa alat sekecil ini mampu berputar hingga 12.000 RPM. Wih. Jadi kalau lu lengah sedikit aja bisa mengubah hari-hari bahagia lu menjadi mimpi buruk yang nggak bakal bisa lu lupain, guys. Iya, jadi gua sangat memohon buat teman-teman khususnya pemula ya untuk selalu mengingat 10 kesalahan yang udah gue jelasin tadi ya, biar keluarga di rumah tidak was-was dan menanti lu kembali pulang nih. Iya. Dan gue mengingatkan lagi buat teman-teman yang sedang mencari mesin gerinda murah terus desainnya slim, ini gue sangat merekomendasikan Kyuho tipe K7 guys. Harganya cuma 300 ribuan doang. Oke, mungkin sekian untuk video edukasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobat teknik di seluruh dunia. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan nantikan kembali video edukasi lain di channel kesayangan kita ini. Sampai ketemu lagi, salam.